Oke adik-adik, welcome back to my channel Hashtag Open Your Mindset. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini, like dan share kepada teman-teman lainnya untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan yang akan kakak sampaikan kepada kalian semua. Oke adik-adik, jangan berlama-lama. Kali ini kakak akan membahas terkait dengan tes psikologi. Macam-macam tes psikologi seperti yang sudah kakak jelaskan, ada tes Warteg, tes Pauli atau Koran. Sekarang kakak akan mengajarkan terkait dengan tes kecermatan. Tes kecermatan ini berguna untuk mengetahui tingkatan kecermatan dan ketahanan adik-adik dalam melakukan pengkoreksian. Dan soal di tes kecermatan ini terdiri dari angka hilang, huruf hilang, variasi huruf hilang, dan simbol hilang. Kali ini kakak akan membahas terkait dengan angka hilang. Nanti yang jenis-jenis yang lain nanti kakak bahas di video selanjutnya. Oke, kali ini kita akan belajar terkait dengan angka hilang. Di sini akan dihadapkan beberapa angka yang acak, tidak sama ya adik-adik di tiap-tiap kolomnya. Di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Setiap kolom-kolomnya memiliki angka yang berbeda dan tidak berurut. Dan kolom ini merupakan syarat atau petunjuk dari kita untuk mengetahui mana-mana saja angka yang hilang pada soal atau dalam pertanyaan. Jadi fokus kita ada di persyaratan dan di petunjuk ini ya adik-adik. Untuk soalnya itu di sini kakak memberi contoh 1 sampai 8 ya. Tapi nanti pada saat ujian itu ini ada 1 sampai 60 soal ya adik-adik. Jadi kakak hanya memberikan contoh untuk memahami bagaimana pengerjaan dalam tes kecermatan ini. Oke, langsung saja pada kolom 1 ini kita berfokus pada petunjuknya atau persyaratan terhadap angka hilang. Jadi situ ada 7, 9, 4, 1, 6 ya adik-adik. Langsung saja ke soal 1. Di sini ada 4, 1, 7, dan 9. Jadi untuk 4 angka ini terdapat 1 angka yang hilang. Karena pada petunjuk atau persyaratannya di kolom 1 terdiri dari 5 angka yang acak. Oke, sesuai dengan persyaratan dan petunjuknya, yang tidak terdapat di soal 1 adalah angka 6. Dan di sini kakak sudah menyiapkan contoh latihan dalam lembaran jawaban komputer untuk tes kecermatan yang biasanya muncul di seleksi penerimaan Polri, TNI maupun dalam sekolah-sekolah lainnya yang mengadakan tes kecermatan. Di sini ada pengisian tanda tangan, ada untuk persyaratan lingkaran dalam melingkar. Di sini ada juga nama dalam huruf kapital atau huruf besar. Ada pengisian jenis kelamin, pria atau wanita, dan dilanjutkan dengan pengisian nomor ujian sesuai nomor adik-adik. Oke adik-adik, selanjutnya kenapa ini ada angka 1 pada soal dan angka 1 juga pada lembar jawaban. Jadi angka 1 ini disesuaikan dengan lembar jawaban dan lembar soal. Jadi pada saat ujian adik-adik dan teman-teman akan diberikan 2 lembar soal. Jadi harus sama ya adik-adik, harus teliti dalam pengisiannya. Di LJK juga terdapat kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Jadi pada saat penjawaban harus sama juga kita mengisinya ya adik-adik. Jika kita menjawab kolom 1, kita harus menjawab kolom 1 juga. Kita beralih ke soal nomor 1 tadi. Dari 4 angka tersebut yang tidak ada yaitu angka 6 ya adik-adik, yaitu jawabannya E. Jadi angka 6 itu berada di posisi E. Jadi kita jawab di lembar jawaban yaitu 6. Ada di posisi jawaban E. Di kolom 1 kita isi E ya adik-adik. Oke, jadi seperti ini dalam menjawab.
di tiap-tiap kolomnya ya adik-adik dan teman-teman. Beralih ke soal kedua, ada 1, 4, 6, 7. Di sini yang tidak ada di kolom 1 angka 9 ya adik-adik. Angka 9 itu posisinya di B. Jadi kita jawab di kolom 1 jawabannya B. Selanjutnya untuk soal 3 ada 7, 1, 4, 9. Angka yang hilang sesuai dengan petunjuk yaitu angka 6 yang ada posisinya di E. Kita jawab. Beralih ke soal 4 ada 6, 7, 1, 4. Angka hilang sesuai petunjuk itu ada di B ya adik-adik, yaitu angka 9. Jadi kita jawab B. Selanjutnya kita beralih ke soal 5. Di soal 5 itu ada angka 9, 6, 1, 4. Dari angka ini, angka mana yang hilang di petunjuk? Yaitu angka 7. Ada di posisi A. Jadi kita jawab di lembaran jawaban yaitu A. Lanjut ke soal 6. Di sini ada angka 9, 1, 4, dan 7. Angka yang hilang di petunjuk kolom 1 yaitu angka 6 ya adik-adik. Di sini ada yang hilang yaitu angka 6. Jadi angka 6 itu ada di posisi E. Maka kita jawab di lembar ujian yaitu jawabannya E di kolom 1. Oke adik-adik. Dan kita lanjutkan ke soal 7. Ada angka 1, 4, 7, dan 6. Angka yang hilang yaitu angka 9. Jadi kita jawab B di lembar ujian. Oke. Untuk soal nomor 8 yaitu terdiri dari 4, 7, 6, 9. Dari sini ada angka hilang yaitu 1. Angka 1 ada di posisi D. Kita jawab di lembar ujian yaitu D. Oke, seperti ini ya adik-adik dan teman-teman. Kolom 1 sudah selesai. Kita beralih ke kolom 2. Jadi kita sesuaikan dengan lembar jawaban. Kita ngisinya di kolom 2 juga ya adik-adik, disesuaikan. Dan untuk pengerjaannya sama seperti yang tadi di kolom 1. Di kolom 2 juga berisi angka yang berbeda dari kolom 1 juga. Jadi tidak sama ya adik-adik dan posisinya acak. Dan itu sebagai petunjuk kita dalam menjawab soal-soal dari angka 1 sampai dengan soal 8 ya adik-adik dan teman-teman. Untuk kolom 2 itu ada angka 5, 4, 3, 2, dan 8 ya adik-adik. Jadi kita menjawab nomor 1 yaitu ada 5, 3, 2, 4. Angka yang hilang dari petunjuk yaitu ada angka 8. Angka 8 ada di posisi E. Kita menjawab di kolom 2 yaitu jawabannya E. Jadi sesuai pada kolomnya adik-adik. Beralih ke soal 2 ada 4, 5, 2, dan 8. Angka yang hilang sesuai petunjuk yaitu angka 3 ya adik-adik. Maka kita jawab pada posisi jawaban C. Beralih ke soal 3 ada 8, 4, 5, dan 2. Angka yang hilang pada soal 3 yaitu angka 3. Posisi angka 3 ada di C. Kita jawab di jawaban yaitu C. Beralih ke soal 4 ada angka 3, 8, 4, 5. Angka yang hilang di sini yaitu ada angka 2 ya adik-adik di petunjuk yaitu jawabannya D. Beralih ke soal 5 yaitu ada 2, 3, 5, 4. Angka yang hilang dari sini sesuai petunjuk yaitu angka 8 ada di posisi E. Oke adik-adik, kita jawab ke lembar ujian yaitu E. Beralih ke soal 6, kita lanjutkan. Ada angka 4, 5, 3, dan 8. Jadi dari angka ini
angka yang hilang sesuai dengan petunjuk yaitu angka 2 ya adik-adik, yaitu posisinya ada di D. Maka kita jawab di lembar ujian yaitu D. Oke, seperti ini adik-adik. Kita lanjutkan ke soal 7. Soal 7 itu terdiri dari angka 5, 4, 8, 3. Dari angka ini, angka yang hilang sesuai dengan petunjuk di kolom 2 yaitu angka 2, posisinya ada di D. Jadi kita jawab di kolom 2 yaitu D. Seperti ini. Lanjut ke soal 8 yang terakhir, ada 4, 5, 3, 2. Angka yang hilang dari petunjuk sesuai dengan kolom 2 yaitu angka 8, yaitu posisi di E. Kita jawab angka 8 yaitu E. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan kolom 1 dan 2. Apa adik-adik sudah mulai paham terkait dengan pengisian dan pengerjaan pada soal tes kecermatan ini? Oke, kalau masih belum paham, kakak akan memberikan contoh lagi yaitu di kolom 3. Di kolom 3 ini kita isi juga pada lembar jawaban yaitu kolom 3. Di kolom 3 pengerjaannya sama dengan kolom 1 dan 2. Dan di sini kita akan dihadapkan pada angka yang berbeda dari kolom-kolom sebelumnya. Di kolom 3 terdiri dari angka yang acak. Di kolom 3 ini terdiri dari angka 6, 5, 4, 2, dan 8. Jadi kita beralih ke soal langsung. Ada soal pertama terdiri dari angka 2, 8, 6, 4. Dari 4 angka tersebut, angka yang hilang sesuai dengan petunjuk kolom 3 yaitu angka 5 ya adik-adik, yaitu posisi 5 ada di B. Jadi kita jawab di lembar ujian di kolom 3 yaitu B. Oke, seperti ini ya adik-adik. Lanjut ke soal 2, ada 6, 2, 8, 4. Angka yang hilang di sini adalah angka 5 ya adik-adik. Dan 5 berposisi di B. Jadi kita jawab di lembar ujian yaitu B di kolom 3. Seperti ini. Oke, lanjut ke soal 3, ada 4, 6, 2, dan 8. Angka yang hilang di sini sesuai petunjuk yaitu angka 5, yaitu posisinya ada di B. Kita jawab di kolom 3, jawabannya B. Beralih ke soal 4, ada 8, 4, 6, 2. Angka yang hilang di sini sesuai petunjuk yaitu 5. Kita jawab B. Oke, seperti ini adik-adik dan teman-teman. Lanjut ke soal 5. Di soal 5 itu terdiri dari angka 5, 8, 4, dan 6. Dari angka ini, angka yang hilang yang ada di kolom 3 yaitu angka 2. Posisinya ada di D. Jadi kita jawab di D di kolom 3. Beralih ke soal 6. Terdiri dari angka 8, 5, angka 6, dan angka 4. Dari angka pada soal 6 ini, angka yang hilang pada kolom 3 yaitu angka 2 yang posisinya di D. Kita jawab di kolom 3 D. Selanjutnya ke soal 7, ada angka 2, 6, 5, dan 8. Dari angka tersebut, angka yang hilang di kolom 3 yaitu angka 4, posisinya di C. Kita jawab di lembaran jawaban yaitu C. Untuk soal terakhir yaitu 8, terdiri dari angka 6, 2, 4, dan 5.
Dari angka tersebut, angka yang hilang sesuai dengan kolom 3, yaitu angka 8. Posisinya ada di E. Jadi kita jawab di kolom 3, lembar jawaban. Oke adik-adik, ini pengerjaan dari kolom 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya, pada kolom 4 dan kolom 5, adik-adik bisa mengerjakannya secara individu atau pribadi untuk melatih tingkatan kecermatan adik-adik dan kecepatan. Jadi kita harus mengerjakannya secara cepat karena kita dibatasi oleh waktu kurang lebih dari 2 atau 3 menit untuk tiap kolomnya ya adik-adik dan teman-teman. Dan harus tetap diperhatikan pada saat pengerjaan, harus berkonsentrasi dan berlatih terus menerus untuk selalu mengasah kemampuan adik-adik dan teman-teman ya. Oh iya adik-adik dan teman-teman, seperti yang kakak bilang sebelumnya, ini hanya kakak berikan contoh 1-8, tapi pada saat ujian soal yang akan diberikan itu sekitar 1-60 setiap kolomnya. Seperti kolom 1 itu 1-60 dan kolom 2 itu 1-60, dan sama juga pada kolom 3, 4, dan 5. Oke adik-adik, untuk penutup kali ini kakak mengambil sebuah kutipan dari Napoleon Hill. Ia mengatakan bahwa ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Oke adik-adik dan teman-teman, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Oke, thanks for watching. #open your mindset.